apapun sekarang yang kalian hadapi, baik suka maupun duka, kita harus tetap bersuka cita. Amin. Yuk sama-sama kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau katakan hatiku percaya. Kita mau percaya sama Tuhan terus. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Apapun saat ini yang kalian alami, kakak di sini nggak tahu. Mungkin orang tua kamu tidak tahu apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan. Tapi ada satu pribadi, dia tahu, dia mengerti, dia mengenal kita semua. Dia tahu isi hati kita.
kita inginkan, yang kita impikan pada Tuhan. Kita percayakan sama Tuhan. Pasti Tuhan akan beri yang terbaik. Pasti akan indah pada waktunya Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sampai detik ini, sampai saat ini kami masih tetap percaya bahwa Engkau Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami, bahkan Engkau yang mengerti pribadi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bahkan kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh Tuhan beri kesempatan untuk kami menyembah Tuhan, untuk kami boleh naikkan syukur kami. Bahkan kami bersyukur Bapa, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, ini kami anak-anak-Mu di RM Kids ini Tuhan. Kami percaya setiap kami mengalami lawatan Tuhan, setiap kami mengalami Tuhan pemulihan yang daripada Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami, berkati firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami percaya firman Tuhan akan selalu meneguhkan iman kami, menguatkan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus. Mari adik-adik sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, gimana praise and worship-nya? Pasti luar biasa ya, tiap minggu makin luar biasa. Nah adik-adik, Kos mau nanya, kalau orang habis olahraga tuh, jalan kaki atau lari, itu capek ya? Pasti capek lah. Nah pasti kita akan mencari minuman yang dingin-dingin, yang manis, bener kan? Nah kalau udah minum tuh rasanya seger. Nah tapi bagaimana yang minuman dingin-dingin, yang segar-segar yang kita cari enggak kita temukan? Gimana ya? Pasti alternatif lainnya adalah air putih. Juga oke sih, yang penting kita hilangin ausnya dulu. Nah, bagaimana kalau air putih yang kita minum tuh itu rasanya pahit? Wah, pokoknya nggak enak ya adik-adik, bener ya? Nah, adik-adik pernah gak ngalamin rasa haus yang sangat luar biasa seperti itu? Oke adik-adik, sebentar lagi Coach Carey akan kasih tahu ada pengalaman lo yang seperti ini di dalam Alkitab Keluaran 15 ayat 22 sampai 26. Mari ya kita panggil Coach Carey ya. Coach Carey. Betul apa kata Coach Dedi tadi. Hari ini Coach akan kasih tahu ada loh pengalaman yang seperti ini dalam Keluaran 15. Di mana bangsa Israel itu setelah keluar dari perbudakan di Mesir yang dipimpin oleh Musa, di situ Tuhan membuat mukjizat dengan membelah air laut Teberau, dan bangsa Israel bisa berjalan dari tengah-tengah laut yang sudah menjadi tempat kering. Sedangkan yang kiri dan yang kanan itu tidak, mereka itu ada air loh adik-adik loh. Dari sana Musa menyuruh bangsa Israel berangkat ke padang Shur. 3 hari lamanya loh adik-adik, mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak menemukan permukaan atau air sama sekali. Bayangin adik-adik, pengalaman itu sangat berbahaya, terutama di gurun. Sekitar 600.000 orang pria dengan berjalan selain wanita dan anak-anak, dan kira-kira jumlah mereka itu sekitar berapa ya? 2 juta kali adik-adik ya. Wow, itu cukup banyak loh. Adik-adik bisa bayangkan bagaimana haus dan lelahnya mereka. Teriakan minta air untuk minum sudah sangat keras terdengarnya. Akhirnya adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Pilar awan yang ada tuntunan Tuhan membawa mereka menuju Mara, di mana mereka berharap menemukan mata air. Musa telah mengembalakan domba di padang gurun itu selama 40 tahun lamanya. Dia tahu benar bahwa tempat itu sangat baik. Dia tahu air mata di Mara pahit dan tidak cocok untuk diminum.
Tapi Tuhan telah memimpin mereka ke tempat itu. Seperti dugaan Musa adik-adik, pada awalnya bangsa Israel itu melihat air. Teriakan kegembiraan, air, 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 air. Pria dan wanita dan anak-anak bergegas untuk meminum air itu adik-adik. Tapi tahu nggak apa yang terjadi adik-adik? Ketika mereka sampai di situ, begitu pertama kali mereka mencicipi air itu, kegembiraan mereka berubah menjadi kekecewaan, bahkan menjadi kemarahan. Karena air yang mereka minum itu, tahu nggak rasanya apa? Pahit. Itulah sebabnya dinamain orang itu tempat namanya Marah. Mereka melimpahkan kemarahan mereka kepada Musa. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Kenapa mereka harus mengalami hal seperti ini? Jadi susah. Tahu nggak adik-adik? Padahal tuh ya adik-adik, mereka itu baru 3 hari yang lalu Tuhan telah membuat mukjizat di laut Teberau. Hanya loh 3 hari yang lalu loh Tuhan menghancurkan tentara Mesir yang mengejar mereka. Dan Tuhan jugalah yang telah membawa mereka dari kehidupan perbudakan mereka. Tuhan sendiri dengan tiang awan di siang hari melindungi mereka dari cuaca panas setiap hari. Dan dengan tiang api malam hari Tuhan melindungi mereka dari cuaca dingin setiap malam. Tapi mereka melupakan semua itu adik-adik. Tapi sebaliknya yang mereka lakukan, tahu nggak Pak adik-adik? Yang mereka lakukan adalah mereka tuh menggerutu kepada Musa. Apa yang dapat kita minum? Engkau harus bertanggung jawab. Jangan biarkan kami mati kehausan di sini. Wow. Kemudian Musa melakukan apa yang tidak dilakukan orang Israel. Yaitu Musa meminta bantuan siapa? Ya, meminta bantuan Tuhan. Lalu Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu dan menyuruhnya melemparkannya ke dalam air. Lalu Musa melakukan hal itu. Nah adik-adik, tahu nggak apa yang terjadi ketika Musa melemparkan sepotong kayu ke dalam air? Tahu nggak? Ya, tiba-tiba seketika itu juga air menjadi manis. Yang tadinya pahit sekarang menjadi manis. Kemudian bangsa Israel itu bergegas maju ke sungai air itu. Mereka pun berubah, yang tadinya dari kegembiraan menemukan air menjadi kekecewaan setelah mencicipinya. Sekarang mereka kembali bersukacita setelah Tuhan bekerja keajaibannya. Mereka tidak lagi akan mati kehausan, tetapi Tuhan telah menyelamatkan mereka. Setelah itu Tuhan memberikan janji melalui Musa. Apa janjinya? Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada bangsa Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Sesudah itu sampailah mereka ke Elim. Di sana ada 12 mata air dan 17 pohon kurma. Itulah janji Tuhan yang membuat hidup mereka menjadi manis. Sama seperti orang Israel yang diselamatkan dari air yang pahit di Marah menjadi air yang manis. Demikian juga dengan adik-adik dan coach diselamatkan oleh kasih karunia Yesus Kristus. Sehingga hidup kita yang tadinya pahit menjadi manis. Bisa dinikmatin dan bisa kita mengucap syukur ya adik-adik ya. Oke adik-adik, kali ini Coach akan menunjukkan object lesson sesuai dengan firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh Coach Carrie ya. Wah iya, ada apa nih Coach? Coach mempunyai apa ini?
lemon. Lemon. Wah. Wah. Nah, lemon ini melambangkan hidup kita nih yang penuh dengan apa nih? Kepahitan ya, permasalahan. Apa aja nih permasalahannya? Banyak Banyak. pastinya. Terus Marah. Nah, Tidak fair, betul, apalagi. bertengkar. Pokoknya Kegagalan, semua yang kegagalan. jelek-jelek. Iya. Jadi rasanya asem kayak betul. lemon. Ya, kita cobain. Oke, Coach Dedi cobain. Pasti asem banget ya. Asam banget. Asam-asam. Wah. Nah, kayak ini Kos punya apa ini? Madu. Madu. Wah. Coba Kos Noni cicipin. Madu ini pasti rasanya manis. manis. Ada Ah. madu, manis, manis, manis. Coba. Nah, kita cobain ya. Mm-mm. Kita cobain ya, Coach. Nah, manis kan? Nah, ketika kita menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat, hidup kita yang tadinya asam tuh sekarang berubah menjadi manis seperti madu. Nah, sekarang coba Noni rasakan lemon ini. Coba ya. Ya, apakah tetap manis atau asam? Kok jadinya manis, Coach? Manis. Coba yang sebelahnya lagi. Wah, tetap manis nih kok. Luar biasa kan? Manis, jadi Luar manis. biasa kan ya adik-adik ya? Nah, ketika hidup kita ada di dalam Yesus nih, Yesus ada di dalam hidup kita, walaupun kita mengalami kejadian yang nggak enak ya yang tadi ya. Iya. Hmm, Semua yang nggak enak, kegagalan, Iya, betul. penyesalan, kekecewaan, kemarahan, mm-mm. tapi itu semua Tidak tidak berasa berasa lagi lagi. karena hidup Kristus yang manis yang Betul. ada di hidup kita sehingga asemnya itu kalah sama rasa manisnya. Iya. Jadi karena apa? Karena kita sudah merasakan manisnya kasih Iya. Yesus. Bahkan lebih manis daripada madu yang tadi Iya. Kos Noni minum loh. Betul banget. Kasih Yesus itu selalu menyayangi adik-adik. Melindungi. Wah, menolong. Iya. Bahkan membuat apa? Sukacita. Iya, membuat adik-adik Wah. selalu bersuka cita. Jadi kita kuat dan berani menghadapi segala tantangan. Baik Tantangan di apa? sekolah, di rumah, Iya, ya kan? nah, Di dimanapun. jalanan, ya kan? Karena apa? Karena itulah janji Bapa Kristus surgawi untuk adik-adik dan Kos. Ya. Nah, seperti yang tertera di ayat firman ini ya. Iya. Ah. Mazmur 119 ayat 103. Betapa manis janji-janjimu yang hidup kepadaku. Terang pewahyuanmu lebih manis daripada madu. Kita Sekali sekali lagi lagi ya. ya. Mazmur 119 ayat 103. Betapa manis janji-janjimu yang hidup kepadaku. Terang pewahyuanmu lebih manis daripada madu. Wah, luar biasa ya janji Tuhan ya. Wah, nggak terasa Sekarang nih. Nggak berasa, udah Ya. berakhir. Ah, Kita tutup ya, Coach iya, kita ya. tutup dalam doa. Kita doa ya. Yap. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini ya Tuhan. Kami boleh belajar sekali lagi tentang firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu dan janji-janji-Mu itu adalah manis buat hidup kita. Pertolongan-Mu tidak pernah berakhir ya Tuhan. Karena Engkau tinggal di dalam hidup kita masing-masing ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas masing-masing. Engkau yang pimpin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, jangan Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa. Iya, jangan sampai ketinggalan loh Ya. di streaming KMM yang minggu depan ya. Ditunggu ya adik-adik. Oke. Oke, happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Bye.